Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan penyampaian materinya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah psikolinguistik dengan tema studi kasus neurolinguistik pada pembelajaran bahasa Arab. Dan kita langsung masuk ke materi. Neurolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara otak, bahasa, dan proses kognitif, ya. Dalam bahasa Arab, dalam pembelajaran bahasa Arab, neurolinguistik itu membantu memahami bagaimana peserta didik memproses bunyi bahasa, memahami makna, menyusun struktur kalimat, menghasilkan ujaran atau produksi bahasa, kemudian mengatasi gangguan bahasa, ya. Pemahaman ini penting bagi guru bahasa Arab agar dapat merancang pendekatan pembelajaran yang humanis, adaptif, dan sesuai kondisi kognisi siswa. Kemudian neurolinguistik dalam bahasa Arab. Neurolinguistik bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari bagaimana otak memproses memahami dan menghasilkan bahasa Arab, termasuk bunyi, struktur, dan maknanya, serta bagaimana gangguan pada otak dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, atau berbicara bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Arab, neurolinguistik membahas pertama bagaimana otak mempelajari dan memproduksi fonologi Arab, kemudian bagaimana otak memproses morfologi Arab, kemudian bagaimana otak memahami struktur kalimat, bagaimana gangguan pada otak, ya, misalnya apisia, disleksia, gegap, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, atau berbicara dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana prinsip neurolinguistik dapat digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, seperti memilih metode yang sesuai dengan cara kerja otak. Kemudian kita masuk ke afasia dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam neurolinguistik bahasa Arab, afasia adalah gangguan kemampuan berbahasa Arab yang terjadi akibat kerusakan pada area bahasa di otak. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, membaca, atau menulis bahasa Arab. Afasia menjadi salah satu topik penting karena menunjukkan bagaimana otak berperan langsung dalam pemrosesan bahasa Arab, baik pada aspek fonologi, struktur kata, maupun susunan kalimat, ya. Jenis-jenis afasia dan aplikasi pada bahasa Arab, ya, ada beberapa, ya, yaitu afasia broca, ya. Afasia broca yaitu gangguan produksi bahasa, yaitu penderita sulit berbicara lancar dalam bahasa Arab, ya. Ucapannya pendek, terputus-putus, dan sering salah struktur, tetapi pemahaman masih cukup baik. Dan afasia Wernicke itu gangguan pemahaman bahasa. Penderita dapat berbicara lancar namun tidak bermakna, banyak penggunaan kata yang salah, ya, atau parafasia, dan kesulitan memahami ucapan atau teks Arab. Kemudian global apasia, ya, yang ketiga global apasia yaitu gangguan berat pada produksi dan pemahaman, yaitu penderita hampir tidak mampu berbicara atau memahami bahasa Arab, ya, serta kesulitan membaca dan menulis. Dan yang keempat, conduction apasia, yaitu penderita dapat berbicara dan memahami dengan cukup baik, tapi sangat kesulitan mengulangi kata atau kalimat Arab. Yang kelima, anomic apasia. Gangguan utama adalah
yaitu gangguan utamanya adalah kesulitan menyebut nama benda atau memilih kata yang tepat dalam bahasa Arab. Kalimat lancar tetapi penuh jeda karena mencari kata. Dan yang keenam itu transient apasia, itu gangguan sementara akibat kondisi medis tertentu. Ya, itu kemampuan bahasa Arab biasanya pulih secara bertahap. Dan selanjutnya disleksia. Disleksia dalam pembelajaran bahasa Arab adalah gangguan spesifik dalam kemampuan membaca yang bukan disebabkan oleh kecerdasan rendah, gangguan penglihatan, atau kurangnya motivasi, ya, melainkan karena perbedaan cara otak memproses simbol-simbol bahasa. Dalam konteks bahasa Arab, disleksia membuat siswa kesulitan mengenali huruf-huruf Arab, ya, membedakan bentuk huruf yang mirip, menghubungkan huruf dengan bunyinya, serta membaca kata dan kalimat dengan lancar. Siswa dengan disleksia itu memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu kesulitan membedakan huruf mirip, ya, misalnya ba, ta, sa, ya, jim, ha, kho. Nah, kemudian yang kedua, lambat mengingat bunyi huruf, ya. Yang ketiga, mudah tertukar dalam membaca harokat, ya. Yang keempat, sulit menggabungkan huruf menjadi kata. Dan yang kelima, kesalahan membaca yang konsisten, terutama pada teks Arab yang panjang. Dalam pembelajaran bahasa Arab, disleksia ini penting dipahami agar guru dapat menggunakan metode yang sesuai, seperti latihan fonologis bertahap, penggunaan media visual, pengulangan intensif, dan pembelajaran multisensori untuk membantu siswa menguasai kemampuan membaca dan dengan lebih efektif. Dan selanjutnya, gagap atau stuttering dalam bahasa Arab. Gagap adalah gangguan kelancaran berbicara yang ditandai dengan pengulangan suara, suku kata atau kata, pemanjangan bunyi, serta jeda atau hambatan saat berbicara, ya. Dalam konteks bahasa Arab, gagap terjadi bukan karena kurang memahami materi, tetapi karena gangguan pada mekanisme produksi ujaran di otak, sehingga siswa mengalami kesulitan mengeluarkan kata atau bunyi secara lancar, ya. Ciri-ciri gagap dalam bahasa Arab yaitu pengulangan huruf atau suku kata, ya. Pengulangan huruf atau suku kata, misal mada. Nah, kemudian pemanjangan bunyi seperti wahid, wahid tapi alifnya kepanjangan, ya, wahid, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, terhentinya ucapan secara mendadak. Dan yang keempat, kesulitan memulai pembicaraan. Dan yang kelima, ketegangan fisik saat berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa yang gagap mungkin memahami kosakata dan struktur kalimat dengan baik, tetapi kesulitan mengucapkan kata-kata secara stabil dan ritmis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan biasanya melibatkan latihan kelancaran berbicara, teknik pernapasan, dan suasana belajar yang mendukung agar siswa tidak merasa tertekan saat berbicara. Selanjutnya, gangguan fonologi bahasa Arab. Gangguan fonologi bahasa Arab adalah kesulitan yang dialami seseorang dalam memproduksi dan mengatur bunyi-bunyi bahasa Arab sesuai aturan fonologisnya. Gangguan ini bukan sekedar salah ucap biasa, tapi menyangkut ketidakmampuan dalam membedakan, mengingat, atau mengatur pola bunyi yang benar dalam bahasa Arab. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, gangguan fonologi itu muncul ketika siswa mengalami kesulitan menghasilkan bunyi-bunyi khas Arab yang memiliki tempat dan cara artikulasi khusus, ya. Kesalahan dapat berupa pengganti bunyi atau substitusi, ya, penghilangan bunyi, ya, atau omisi, penyederhanaan kelompok konsonan, atau ketidaktepatan pengucapan harokat. Contoh-contoh bentuk gangguan fonologi adalah, ya, tadi
sudah disebutkan ya, substitution ya, atau mengganti bunyi sulit dengan bunyi yang mudah ya. Kemudian omission itu menghilangkan salah satu huruf dalam kata. Kemudian distortion mengucapkan bunyi Arab tetapi tidak sesuai dengan titik artikulasinya ya. Kemudian syllable simplification itu menyederhanakan struktur suku kata pada kata yang panjang. Gangguan fonologi ini penting dipahami dalam pembelajaran bahasa Arab karena dapat menghambat kemampuan membaca ya, atau qiraah, kemudian berbicara atau kalam, dan menghafal atau hifdz ya. Pengajar biasanya menggunakan pendekatan fonetik bertahap, latihan artikulasi huruf, pengulangan terstruktur, dan media audiovisual untuk membantu siswa memperbaiki produksi bunyi dan mencapai kefasihan berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya terapi wicara ya. Terapi wicara dan pendekatan psikolinguistik dalam bahasa Arab. Terapi wicara adalah proses intervensi yang membantu siswa mengatasi gangguan berbahasa dan berbicara seperti afasia, disleksia, gagap, maupun gangguan fonologi Arab. Dalam konteks bahasa Arab, terapi wicara berfokus pada perbaikan kemampuan menghasilkan bunyi, memahami bahasa, dan meningkatkan kelancaran berbicara. Kemudian pendekatan psikolinguistik dalam pengajaran bahasa Arab ya. Pendekatan psikolinguistik ya, dalam pengajaran bahasa Arab. Pendekatan psikolinguistik itu menggabungkan aspek psikologi dan linguistik untuk memahami bagaimana siswa memproses bahasa Arab secara mental, baik dari sisi persepsi, memori, perhatian, maupun produksi bahasa. Dan kesimpulannya ya, secara keseluruhan, neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab menjelaskan bagaimana otak memproses bunyi, kata, dan struktur bahasa, serta bagaimana berbagai gangguan seperti afasia, disleksia, gagap, dan gangguan fonologi dapat menghambat kemampuan siswa dalam memahami dan menghasilkan bahasa Arab. Afasia mengganggu kemampuan berbicara dan memahami, disleksia mempengaruhi kemampuan membaca, gagap menghambat kelancaran berbicara, dan gangguan fonologi mengacaukan produksi bunyi-bunyi Arab. Untuk mengatasinya, terapi wicara berperan membantu memperbaiki kemampuan bahasa melalui latihan artikulasi, fonologi, kelancaran, dan pemahaman. Sementara pendekatan psikolinguistik memberi dasar pedagogis dengan menyesuaikan metode pembelajaran pada cara kerja otak, proses kognitif, dan pengembangan bahasa siswa, sehingga pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih efektif dan mendukung kebutuhan setiap individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.